Pada video sebelumnya kita sudah sampai pada kisah Nabi Nuh yang sedang bermunajat kepada Allah, yang mengadukan semua perbuatan kaumnya kepada Allah dalam doanya. Setelah puas menumpahkan semua masalahnya kepada Allah, lalu Nabi Nuh pun mengakhiri doanya dengan doa kutukan yang pada akhirnya menghancurkan semua orang-orang kafir. Qala Nuhur Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Allah pun mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal besar dengan berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ukuran kapal yang dibuat Nabi Nuh sangat besar, meski secara spesifik tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun Ibnu Abbas menceritakan bahwa kaum Hawariyin berkata kepada Nabi Isa ibnu Maryam, sebaiknya engkau mengirimkan seorang lelaki sebagai wakil dari kita semua untuk melihat bahtera itu, lalu dia akan menceritakannya kepada kita. Maka Nabi Isa alaihissalam membawa serta mereka pergi hingga sampai di sebuah bukit pasir. Lalu Nabi Isa mengambil segenggam pasir dengan telapak tangannya dan berkata, tahukah kalian apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan utusannya lebih mengetahui. Isa menjawab, ini adalah mata kaki Ham bin Nuh. Kemudian Nabi Isa memukul bukit pasir itu dengan tongkatnya seraya bersabda, berdirilah dengan izin Allah. Tiba-tiba berdirilah Ham seraya menepiskan pasir yang ada di kepalanya yang telah beruban. Isa bertanya kepadanya, apakah dalam keadaan seperti ini ketika kamu mati? Ham bin Nuh menjawab, tidak, aku meninggal dunia dalam usia yang masih muda, tetapi aku menduga bahwa kematian itu merupakan hari kiamat. Karena itulah maka aku beruban. Nabi Isa berkata, ceritakanlah kepada kami tentang bahtera Nuh. Ham bin Nuh pun menjawab, panjangnya adalah 1.200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Bahtera itu terdiri atas 3 tingkat, salah satunya untuk hewan dan binatang liar, yang lainnya untuk manusia, dan yang terakhir untuk burung-burung. Ham melanjutkan kisahnya, setelah kotoran hewan terlalu banyak, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, memerintahkan kepadanya agar menggelitiki ekor gajah. Nabi Nuh pun menggelitiknya. Lalu dari ekor gajah itu keluarlah seekor babi betina yang langsung melahap kotoran tersebut. Dan ketika tikus-tikus muncul di dalam bahtera itu, mereka menggerogoti kayu-kayu dan tali temalinya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, memerintahnya agar memukul wajah singa di antara kedua matanya. Maka Nuh pun memukulnya, dan keluarlah burung elang jantan dan betina dari hidung singa. Lalu keduanya menyambar tikus-tikus tersebut. Isa bertanya lagi kepada Ham, bagaimanakah Nuh mengetahui bahwa daratan telah tenggelam? Ham menjawab,
Nuh mengutus burung gagak yang menyampaikan berita kepadanya. Tetapi burung gagak itu menjumpai bangkai, lalu burung gagak itu hinggap padanya dan memakannya. Maka Nuh berdoa kepada Allah, semoga burung gagak selalu dicekam rasa takut. Karena itulah burung gagak tidak biasa tinggal di rumah-rumah. Kemudian Nuh mengirimkan burung merpati. Lalu burung merpati itu datang dengan membawa daun pohon zaitun pada paruhnya dan daun pohon tin pada kakinya. Karena itulah Nuh mengetahui bahwa seluruh negeri telah tenggelam. Lalu Nuh mengalungkan ikat pinggangnya pada leher burung merpati dan mendoakannya agar hidupnya selalu dalam aman dan jinak. Karena itulah maka burung-burung merpati biasa tinggal di rumah-rumah. Kaum Hawariyin berkata, "Wahai utusan Allah, bolehkah kami membawa ham ini kepada keluarga kami dan duduk bersama kami seraya bercerita kepada kami?" Isa menjawab, "Mana mungkin orang yang tidak mempunyai rezeki dapat mengikuti kalian?" Maka Nabi Isa berkata kepada Ham, "Kembalilah kamu seperti semula dengan izin Allah." Maka kembalilah Ham dalam bentuk semula, yaitu berupa pasir. Dan ini adalah kisah yang aneh. Menurut pendapat Sufyan Ats-Tsauri, panjang kapal Nabi Nuh yaitu 80 siku dan lebar 50 siku. Bahtera itu dicat dengan gar atau ter pada bagian luar dan dalamnya, dan diberi anjungan untuk membelah air. Menurut Imam Qatadah, panjang kapal Nabi Nuh adalah 300 siku dan lebarnya 50 siku. Dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat. Menurut Imam Hasan Al-Basri, panjangnya adalah 600 siku dengan lebar 300 siku. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, panjangnya adalah 1200 siku dengan lebar 600 siku. Dan masih banyak lagi perbedaan pendapat ulama tentang ukuran kapal Nabi Nuh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kapal Nabi Nuh mencapai 2000 siku. Namun dari semua pendapat itu, mereka sepakat mengatakan bahwa tinggi kapal itu adalah 30 siku. Pintunya di bagian tengahnya dan di bagian atas bahtera itu beratap. Sebagian ulama salaf mengungkapkan, ketika Allah sudah mengabulkan doa Nabi Nuh, lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam sebuah pohon untuk dibuat kapal. Lalu Nabi Nuh menanamnya dan menunggunya selama 100 tahun sampai pohon itu betul-betul layak dibuat kapal. Setelah 100 tahun, pohon-pohon itu kemudian ditebang dan dikeringkan. Setelah kering dan sudah layak pakai, kemudian Nabi Nuh memahat dan mengukirnya. Hal ini memerlukan waktu selama 100 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Adapun kayu yang ditanam dan dijadikan bahan kapal itu, menurut Muhammad bin Ishaq dari Ats-Tsauri, adalah kayu saj atau kayu jati. Ada juga yang mengatakan pohon pinus. Begitulah yang tercatat dalam kitab Taurat. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, selama membuat kapal, Nabi Nuh bersama para pengikutnya seringkali mendapat hinaan dan olok-olok dari orang kafir yang sedang melewatinya. Sambil tertawa mereka berkata, "Kamu membuat perahu di daratan, bagaimana dapat berlayar?" Nabi Nuh menjawab, "Kelak kalian akan mengetahui." Dalam surah Hud ayat 38 Allah berfirman, "Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم." Dan mulailah dia membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal."
Begitulah selalu yang kaum Nabi Nuh lakukan pada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Namun setelah 100 tahun atau 40 tahun kapal itu sudah jadi, Allah memberi isyarat akan datangnya banjir dengan memancarnya air di dapur pemanggangan roti. Setelah air itu betul-betul memancar, saat itulah bencana banjir segera dimulai. Allah berfirman, "Hatta idza jaa amruna wa farattan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil." Hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka dan tanur atau tungku telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing jenis hewan sepasang-sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu akan ditenggelamkan. Dan muatkanlah pula orang yang beriman. Dan tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit. Maka segeralah Nabi Nuh memasukkan dari semua jenis binatang sepasang-sepasang orang-orang yang beriman, serta memasukkan juga semua keluarga Nabi Nuh, yaitu istri dan anak-anaknya, kecuali yang telah ditetapkan sebagai orang kafir, yaitu Kan'an atau Yam dan istrinya. Sedangkan putra-putra Nabi Nuh yang lain, yaitu Sam, Ham, dan Yafith, dibawa oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera berikut istri-istri mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa jumlah mereka yang beriman kepada Nabi Nuh adalah 80 jiwa, termasuk kaum wanitanya. Diriwayatkan dari Ka'bul Akhbar bahwa jumlah mereka yang beriman adalah 72 orang. Ada yang berpendapat jumlah mereka adalah 10 orang. Menurut pendapat lainnya, sesungguhnya yang naik ke dalam bahtera itu hanyalah Nuh dan ketiga putranya, yaitu Sam, Ham, dan Yafith, serta 4 orang wanita, yaitu istri dari ketiga putra Nabi Nuh dan istri Yam. Menurut pendapat lain, istri Nuh pun berada bersama mereka di dalam bahtera itu. Tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, karena sesungguhnya menurut pendapat yang kuat, istri Nabi Nuh binasa karena dia masih memeluk agama kaumnya, sehingga ia juga tertimpa apa yang menimpa kaumnya. Perihalnya sama dengan istri Nabi Lut yang ikut tertimpa azab yang menimpa kaumnya, seperti yang tercatat dalam surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Diceritakan bahwa hewan-hewan merasa keberatan jika singa juga dimasukkan ke dalam rombongan, karena nyawa mereka bisa terancam setiap saat jika bersama singa. Lalu Allah memberi penyakit demam kepada singa sehingga tubuhnya menjadi lemah. Dan inilah penyakit demam yang pertama kali ada di bumi. Kemudian mereka mengadu tentang tikus. Mereka berkata, binatang perusak ini telah membuat rusak makanan dan barang-barang kami. Maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Lalu bersinlah singa itu dan keluarlah darinya kucing. Maka tikus-tikus itu bersembunyi dari kucing karena takut kepadanya. Menurut suatu pendapat, burung yang pertama dimasukkan ke dalam bahtera Nuh ialah burung beo, dan hewan terakhir yang dimasukkan ke dalam bahtera adalah keledai. Disebutkan dalam kitab At-Tibyan, iblis ingin masuk ke dalam bahtera,
tetapi ia tidak bisa masuk tanpa izin. Maka dia bergelantungan pada ekor keledai pada saat dia mau masuk ke dalam bahtera. Maka keledai itu tidak masuk ke dalam bahtera karena berat. Lalu Nuh berkata kepada keledai itu, "Masuklah kamu, wahai makhluk yang terkutuk." Maka keledai itu pun masuk ke dalam bahtera dan iblis masuk bersamanya. Ketika setelah itu Nuh melihat iblis berada di dalam kapal, Nuh berkata kepadanya, "Kamu masuk ke kapal tanpa perintahku." Iblis berkata kepada Nabi Nuh, "Aku tidak masuk kecuali atas perintahmu." Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Aku tidak memerintahkanmu." Lalu iblis berkata, "Engkau yang memerintahkan kepadaku ketika engkau berkata kepada keledai itu, 'Masuklah kamu, wahai makhluk terkutuk.' Dan tidak ada seorang pun yang terkutuk kecuali aku. Maka kemudian aku masuk." Lalu Nabi Nuh pun meninggalkannya. Sesuai perintah Allah, Nabi Nuh berkata, "Naiklah kalian semua ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya." Setelah semua makhluk masuk seperti yang diperintahkan Allah, maka Allah turunkan hujan yang sangat deras dari langit. Dan dari bumi menyemburlah banyak mata air, sehingga perpaduan keduanya menyebabkan terjadinya banjir besar pada saat itu. Orang-orang kafir pun kebingungan. Mereka berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bukit ke bukit yang lain. Namun tak ada tempat yang aman bagi mereka saat ini selain bahtera Nabi Nuh. Allah berfirman dalam surah Hud, "Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal." Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Ketika banjir sedang besar-besarnya, Nabi Nuh melihat salah satu putranya yang konon bernama Kan'an atau Yang sedang terombang-ambing oleh banjir di tempat yang jauh. Nabi Nuh pun memanggilnya hendak menyelamatkannya dengan ikut bergabung ke dalam kapal. "Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun anak itu menolak. Dia merasa masih ada peluang selamat dengan menaiki gunung-gunung yang tinggi. Padahal pada hari itu tidak ada yang akan selamat dari ketetapan Allah kecuali yang Allah rahmati saja. "Tidak, ayah, aku akan mencari gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkanku dari air besar ini," katanya. Nabi Nuh menjelaskan seraya tetap meninggikan suaranya, "Tidak mungkin, nak. Hari ini tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang yang Allah kasihi." Hingga akhirnya percakapan ayah dan anak itu terhenti ketika anak itu tersapu ombak besar dan menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Dan dia pun termasuk ke dalam orang-orang yang ditenggelamkan. Bahtera Nuh terus berlayar membawa mereka di atas permukaan air yang telah menggenangi semua daratan bumi, yang ketinggiannya sampai menutupi puncak-puncak gunung yang tertinggi, bahkan lebih tinggi 15 hasta darinya. Menurut pendapat lain, tinggi banjir besar itu mencapai 80 mil. Bahtera Nabi Nuh berlayar di atas permukaan air dengan seizin Allah dan dengan pengawasan, pemeliharaan, penjagaan dan karunia-Nya. Hingga setelah orang-orang kafir itu sudah binasa, akhirnya bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi. "Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin." Difirmankan oleh Allah, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan." Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.